terkait tentang penetapan tersangka yang nanti akan disampaikan oleh Kakortas dan mungkin akan dilanjutkan oleh Direktur Penindakan, yaitu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berada atau lokasinya di Kalimantan Barat. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan press release terkait penetapan tersangka terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PLTU 1 Kalimantan Barat 2 kali 50 megawatt di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Adapun modus terjadinya tindak pidana korupsi, di mana di dalam prosesnya itu dari awal perencanaan ini sudah terjadi korespondensi, artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksana pekerjaan. Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sampai dengan tahun 2018 itu sejak tahun 2008 sampai 2018 itu diadil terus. Nah, kemudian akibat dari pekerjaan itu ini pembangunannya mangkrak sampai dengan saat ini dan sudah dinyatakan total loss oleh BPK. Kemudian untuk kerugian keuangan negaranya ini sekitar 62.410.523 US dollar. Jadi 64.410.523 US dollar. Dan 323.898.518 rupiah. Nah, kemudian untuk kontraknya sendiri ini sebenarnya EPCC, yaitu Engineering Procurement Construction Commissioning, artinya yang dihasilkan adalah outputnya. Karena outputnya tidak berhasil, maka dalam konteks kerugian keuangan negara ini adalah total loss. Yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR, dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang. Dan yakin ini pasti akan berkembang, nanti kita update kembali. Kemudian untuk menyampaikan persamaan persepsi, kami minta nanti untuk diputarkan video selain pandang terhadap pekerjaan tersebut sampai dengan akhirnya mangkrak sampai dengan saat ini. Mungkin saya minta untuk diputarkan. OJSing dari Rusia ya, jadi Rusia. Jadi nanti dalam proses penyidikan kita akan kerjasama atau dengan para pihak, terutama di internal kita itu ada Ubinter untuk melakukan permintaan keterangan pada pihak-pihak mereka. Mungkin ini nanti fakta-fakta yang jelasnya lagi, lebih detailnya akan disampaikan oleh Direktur Penindakan. Silakan Mas, waktu dan. Penyidik melakukan proses penyidikan sejak 13 November 2024, yang waktu itu masih di Tipikor, kemudian beralih menjadi Kortas Tipikor. Ada 65 saksi yang sudah kita mintai keterangan, kemudian ada 5 ahli yang sudah kita mintai keterangan, kemudian kita juga telah menerima laporan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara dari BPK terkait dengan pembangunan pembangkit listrik atau PLTU 1 Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 kali 50 megawatt. Kemudian dari BPK, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakortas, kerugian negara adalah total loss senilai 62.410.523,20 USD.
dan 323 miliar 199.898 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 Oktober 2025 kita telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama tersangka FM selaku Dirut PLN periode 2008 sampai 2009. Kemudian yang kedua, kita telah menerapkan TSK HK selaku Presiden Direktur PT BRN. Yang ketiga, kita telah menetapkan tersangka inisial RR selaku Dirut PT BRN. Dan yang keempat, telah menetapkan tersangka inisial HJL selaku Dirut PT Praba. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa fakta-fakta hasil penyidikan telah melakukan pemufakatan untuk memenangkan salah satu calon dengan TSK HK dan TSK RR selaku pihak PT BRN dengan tujuan untuk memenangkan lelang PLTU 1 Kalimantan Barat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan lelang, diketahui bahwa panitia pengadaan atas arahan Direktur Utama PLN TSK FM telah meloloskan dan memenangkan KSO BRN Alton OJSC meskipun tidak memenuhi syarat teknis maupun administrasi. Selain itu, diduga kuat bahwa perusahaan Alton OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai oleh PT BRN. Kemudian pada tahun 2009, sebelum dilaksanakan tanda tangan kontrak, KSO BRN telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PT Praba Indo Persada dengan dirut tersangka HYL dengan kesepakatan pemberian imbalan fee kepada PT BRN. Selanjutnya TSK HYL diberi hak sebagai pemegang keuangan KSO BRN. Dalam hal ini diketahui bahwa PT Praba juga tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek PLTU di Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009 dilakukan tanda tangan kontrak oleh tersangka FM selaku Dirut PLN dengan tersangka RR selaku Dirut PT BRN dengan nilai kontrak 80.848.341 USD dan 507.424.168. Saya ulang, 507.424 juta sekian. Atau total kurs saat itu 1,254